Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gary dari Harmony Cactus Channel Design. Di video kali ini kita tetap melanjutkan pembahasan tentang akar ya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang soil root atau land root, di mana akar ini ada menancap di media tanam, ya di dalam tanah, khususnya di media tanam kalian ya. Nah, kalian ingin tahu, penasaran bentuknya bagaimana? Langsung aja simak video berikut ini. Nah, masuk ke dalam pembahasan tentang akar darat, akar yang masuk di media tanam, yakni soil root atau land root. Yang bisa kalian lihat biasanya akarnya tertanam di media tanam ya. Nah, bentuknya seperti ini guys. Bentar ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, bentuknya seperti ini guys. Punya batang yang kuat. Nah, punya batang yang kuat. Lalu bentuknya juga lebih menggembung, lebih keras. Lalu dia akan mencari nutrisi pada media tanam. Nah, bentuk dari akar yang baru seperti ini, berwarna putih, ada bulu-bulunya halus, dimana bulu-bulunya itu adalah jamur baik mycorrhiza. Jadi yang melindungi akar pada tanaman ini agar tidak terinfeksi jamur patogen yang biasa berwarna hitam. Nah, kalian bisa lihat jamur mycorrhiza ada halus-halus seperti ini. Yep, ada halus-halus. Nah, kalau sudah memanjang itu seperti ini guys. Nah, ini adalah land root atau soil root, dimana memang biasanya akar ini ada untuk mencari nutrisi dan mencari air di dalam media tanam gitu. Langsung kita bahas tentang kejelekan dan kekurangan atau juga kelebihan dan fungsinya di media tanam itu seperti apa. Langsung aja yuk. Nah, kalian sudah lihat kan? Begitulah land root atau soil root. Kebetulan yang saya punya itu, yang saya tunjukkan juga, itu adalah tanaman Astrophytum asterias, termasuk dalam golongan kaktus atau Cactanea. Dan mereka juga bekas X-graft. Jadi buat teman-teman kalau bilang X-graft tidak bisa tidak bisa menumbuhkan akar atau susah penumbuhan akar, memang susah. Saya akui juga memang susah. Resikonya juga lebih besar, lebih rentan. Tapi buktinya juga bisa. Nah, kita akan bahas tentang kelebihannya dulu ya. Kelebihannya untuk land root atau soil root, yang pertama itu ini. Benar, jadi memang soil root atau land root ini, ya kita sebut soil root aja ya. Soil root itu jauh lebih kuat menancap di media tanam dan pertumbuhannya akan jauh lebih cepat daripada air root atau water root. Karena dengan dia menancap di media tanam, dia akan menyerap semua nutrisi yang ada di dalam kandungan media tanam kalian. Jadi semisal nutrisinya banyak, itu bisa diserap dengan baik dan bagus bila dengan catatan ya, akarnya jalan. Nah, kalau akarnya nggak jalan, itu akan menyebabkan kebusukan karena overnutrisi. Ya, karena overnutrisi tadi yang tidak dibutuhkan tanaman malah dipakai oleh bakteri lain atau
makhluk hidup lainnya, mikroorganisme lainnya diolah dan akan menyebabkan kematian pada kaktusnya itu sendiri. Nah, lalu kelebihan yang kedua adalah ya, benar sekali, pertumbuhan untuk soil root itu jauh lebih cepat. Ini akarnya ya, bukan tanamannya. Jadi mereka akan menyesuaikan tempatnya atau pot kalian atau wadah kalian. Dia akan menyesuaikan dan melingkarkan akar itu kembali kepada wadahnya. Jadi bila bentuk potnya panjang, dia akan memanjang sampai ujungnya dan akan melingkar sampai itu penuh. Di lain sisi juga, kalau misalnya pot kalian berlubang, bisa juga akarnya keluar sampai bawah. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, bisa dibilang jauh lebih sehat ya. Lalu yang ketiga, nah benar, selain maksimal untuk pertumbuhannya, yang ketiga ini penyerapan nutrisinya itu jauh lebih banyak. Karena ya balik lagi ya dari tadi, kalau akarnya sudah banyak dan panjang sampai memenuhi hampir di seluruh wadah kalian, otomatis nutrisi yang ada di sana akan diserap jauh lebih cepat kan. Nah, selain pertumbuhan akarnya juga jauh lebih bagus, kalau akarnya jauh lebih bagus, langsung kalian otomatis tanaman kalian juga jauh lebih ini kan, lebih sehat kan. Selain lebih sehat juga pertumbuhannya jauh lebih maksimal. Betul kan? Nah, itu kelebihan soil root menurut saya ya. Tapi soil root itu juga ada kelemahannya loh guys. Ya, selain kelebihan pasti juga ada kelemahannya ya. Kita bahas yang pertama itu ini. Nah, kelemahan pertama itu soil root kalau untuk Cagnaea atau golongan sukulen, ya kalau kalian nggak bisa menemukan titik poros yang tepat, itu bisa menyebabkan banjir atau lebih dalam istilah Jawa itu apa ya, kayak nggak bisa nggak bisa 3 hours later. drainasinya kurang lah, inilah istilahnya kelelep kalau istilah Jawa. Jadi kayak apa ya, tenggelam gitu loh guys. Nah, kalau posisi tenggelam atau banjir atau kurang poros ya istilahnya ya, kurang poros, itu nanti akan menyebabkan akar ini menjadi busuk, terutama bila dia mengenai badan kaktus dan ada luka atau titik-titik luka pada badan kaktus atau sukulen atau Echeveria dan kawan-kawan. Nah, kalau sudah begitu dia akan menyebabkan kebusukan, dan kebusukan ini menyebabkan dan mengundang jamur patogen yang menyebabkan tanamanmu akan menjadi busuk. Biasanya di Echeveria kalau kita lihat, kalau teman-teman lihat tuh badannya akan berwarna hitam dan daunnya gampang lepas semua. Nah, itu sudah busuk, itu sudah terinfeksi jamur patogen. Lalu kalau untuk kaktus biasanya dia akan sampai ke core atau inti dari kaktus itu sendiri menjadi benyek atau basah dan ditekan tidak keras, ya itu sudah goodbye. Jadi kalian harus lem biru, dilempar dan beli baru. Oke? Nah, kelemahan yang kedua itu ini. Ya, ini mungkin sering dialami oleh teman-teman yang baru mulai dan tidak ada ilmu mengenai nutrisi ya. Memang sebenarnya terlalu rumit kalau dipelajari secara detail, tapi secara umum bisa pakai feeling sih. Kita kan sering nih pakai feeling. Jadi kita juga nggak boleh ngasih kebaperan pada tanaman ya. Soalnya kalau overnutrisi pada tanaman itu juga bisa menyebabkan kebusukan. Jadi di mana memang sukulen dan kaktus itu minim nutrisi ya. Untuk awal-awal
perpindahan tempat atau masa adaptasi. Ini dengan catatan masa adaptasi. Kebanyakan dari teman-teman senior atau yang sudah pengalaman pasti memberikan nutrisi yang banyak dan pasti memasukkan ke dalam campuran media tanamnya mereka. Ya, mereka memang tahu dan feelingnya tepat karena sudah biasa menangani kaktusnya di tempatnya mereka sendiri. Nah, kalau teman-teman yang baru ngikutin medianya yang pro atau yang sudah biasa dan sudah tahu dengan lingkungannya, ya belum tentu cocok kan dengan tempat lingkungan kalian. Nah, itu juga kalian harus pakai feeling, pencampuran yang nutrisi mana yang mereka perlukan. Kebiasaan sih pasti memang tanaman pakai nitrogen, kalsium, dan fosfat ya, NPK. Tapi beberapa tambahan lain itu juga pasti ada dan saya tidak terlalu membahas tentang itu ya. Cuman kalau kelebihan dan tanaman dalam masa adaptasi atau adaptif, ya pasti akan mengkerut dan akan lama-lama juga benyek dan busuk. Seperti yang saya bilang tadi, kalau akarnya nggak jalan, itu nanti nutrisinya dipakai oleh mikroorganisme lain seperti bakteria atau fungi yang menyebabkan tanaman kalian juga terinfeksi dan akhirnya harus terpaksa dilem biru, lempar lagi dan beli baru. Itu kelemahannya kalau misalnya overnutrisi. Nah, kelemahan yang ketiga itu adalah, ya benar sekali, karena kalau akarnya sudah jalan dengan baik dan benar sesuai jalurnya dan sampai full di dalam wadahnya, selain di wadahnya ini juga terbatas tempat nutrisinya karena tergantung ini kan volume potnya kan. Yang kedua juga dia tidak bisa melebarkan kemana-mana karena terbatas. Nah, karena terbatas ini, kalau nutrisinya cepat habis, kalian juga harus ganti atau renew media kalian yang lebih baru, dan yang lama harus terbuang, atau bisa juga kalian recycle dicampur dengan nutrisi yang baru. Jadi yang lama itu masih bisa dipakai, tapi dengan catatan ditambahin nutrisinya dan bisa dipakai lagi setelah dicuci bersih. Takutnya nanti kalau misalnya memang masih ada kutu atau fungi, itu bisa terbersihkan dulu. Nah itu, jadi kalau misalnya tempatnya kurang besar ya otomatis nutrisinya cepat habis. Apalagi kalau memang didukung dengan tempat yang kalian tempati ini untuk kaktus, itu cahayanya bagus dengan suhu yang bagus, lalu dengan kualitas air yang juga bagus, maka dari itu pertumbuhan akarnya akan jauh lebih cepat dan lebih bagus. Nah, kalau sudah bagus gitu ya sudah, kira-kira sekitar 5-7 bulanan mungkin kalian harus ganti pot dan ganti media. Kalau ganti pot dikarenakan karena oversize, kalau ganti media itu karena kalian harus renew nutrisinya, kandungan nutrisi dalam media tersebut. Nah, kelemahan keempat itu ini. Yap, beberapa mikroorganisme atau serangga itu bisa hidup di dalam media tanam kalian. Jadi biasanya ada kemungkinan kalau semut membuat rumah atau tempat naungan di media Anda. Lalu juga kutu bisa bersarang di dalam media. Spider mites atau laba-laba juga bisa bersarang di dalam media tanam Anda. Lalu juga cacing dan kawan-kawan dan lain-lain banyak sebenarnya. Bahkan jamur pun bisa berkembang biak dan memakai media Anda sebagai tempat dia bereproduksi, yang membuat kaktus kalian atau tanaman kalian kalah dan akhirnya meninggal atau ya menghadap yang kuasa, karena itu makhluk hidup. Ya, kalau sudah gitu kalian harus sering-sering juga cek media kalian. Kalau kalian cek itu sekitar 2-3 minggu sekali pada waktu proses masa adaptif ya. Dengan cara kalau kalian punya
tusuk gigi atau apa, kalian cek di media tanam kalian kalau ada yang keluar atau serangga yang keluar. Nah, kalian harus ganti itu media. Lalu dengan adanya mikroorganisme itu juga bisa jadi keuntungan pada kaktus dan sukulen karena bisa jadi simbiolisme, mutualisme pada tanaman. Contohnya kalau jamur mycorrhiza ini akan tumbuh di akar kalian, akar tanaman kalian. Itu mereka mengambil nutrisi juga dari media tanam. Biasanya kalau kalian tahu atau teman-teman tahu, di video tadi itu ada akar panjang yang memiliki bulu-bulu halus. Itu kemungkinan besar adalah mycorrhiza, di mana tugas dia adalah melindungi akar tanaman agar tidak mati dari serangan jamur. Nah, dari serangan jamur tersebut itu dihalangi, dia atau mereka atau mycorrhiza tersebut akan mengambil nutrisi dari akar. Nah, itu simbiosis mutualismenya mereka. Jadi akar tanaman terlindungi dari jamur karena di akarnya sudah memiliki jamur mycorrhiza yang menghalau jamur patogen masuk ke dalam tanaman. Tapi juga dia harus berbagi atau sharing nutrisi di dalam media tanam kalian. Tapi tenang aja, mycorrhiza tidak memakan atau mengambil nutrisi terlalu banyak seperti tanaman kalian. Karena gimana-gimana tanaman atau tumbuhan itu lebih kompleks jauh permintaannya ya, jauh lebih kompleks nutrisinya daripada mycorrhiza yang termasuk tanaman yang sangat simpel sekali. Nah, itu kelebihan dan kelemahan tentang soil root atau land root. Kalau menurut saya memang jauh lebih pas atau lebih cocok kalau misalnya memakai soil root atau land root karena kita lebih mudah mengatasi atau lebih mudah mengawasi daripada di air root dan di water root, karena risiko di kedua itu juga jauh lebih tinggi daripada di soil root atau land root. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman sekalian bagaimana? Kasih masukan di kolom komentar ya. Nah, kalian butuh media tanam seperti racikan saya, kalian bisa pakai ini. Pakai ini sudah campuran media tanam yang seperti saya pakai. Jadi kalian boleh pakai itu juga atau kalian mau meracik sendiri. Kalau mau meracik sendiri kalian bisa lihat videonya di sini. Ini hal-hal umum yang sudah pernah saya bahas. Jadi bahan-bahannya juga umum. Kalau kalian mau campur juga kalian masukkan kolom komentar, tanyakan juga bisa atau tidak, saya akan jawab. Nah, beginilah kalau tentang soil root ya, tentang akar di dalam media tanam. Kita jumpa di video selanjutnya yang membahas tentang water root atau akar di dalam air. Penasaran kan? Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi atau loncengnya di samping, jadi kalian tidak ketinggalan beritanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, stay positif, dan stay kreatif ya. Saya Gary dari Hakmi Kaktus Channel Design. Sign out. Bye bye.